Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dari kelas 3 PAIA jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin melaksanakan tugas video UTS tentang menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang syahadat dan praktek sholat atau praktik dan tata cara syahadat. Apa sih praktek tata cara syahadat? Yaitu merupakan pintu utama masuk Islam. Kalimat syahadat yaitu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucap syahadat, seseorang berikrar untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Setelah itu, kewajiban utama yang harus dilaksanakan adalah sholat. Apa sih sholat tuh? Sholat adalah tiang agama dan wajib dilakukan oleh umat muslim setiap 5 kali dalam sehari. Apa saja sih yang dilakukan oleh umat muslim yang dilakukan 5 kali dalam sehari itu? Sholat apa saja? Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, keempat maghrib, dan kelima yaitu sholat isya. Rangkaian sholat meliputi niat takbir, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek, lalu sujud, lalu ruku, habis itu sujud, duduk di antara dua sujud, dan salam. Habis itu berdoa, jangan lupa. Sholat dilakukan dengan berwudu, menghadap kiblat, serta menjaga kekhusyuan hati. Yang kedua yaitu tentang pembahasan puasa, zakat, haji, dan umroh. Apa sih puasa itu? Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan sejak fajar hingga matahari terbenam, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yaitu adalah melatih kita kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Tujuannya yaitu agar harta menjadi bersih dan membawa keberkahan. Yang ketiga yaitu adalah haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah pada waktu tertentu dengan melaksanakan rukun-rukunnya seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Apa sih perbedaannya dengan umroh itu? Sedangkan umroh dilakukan dengan tawaf dan sa'i tanpa harus wukuf, dan bisa dilakukan waktu kapan saja selain bulan haji. Bisa dilakukan. Keduanya yaitu umroh dan haji merupakan bentuk ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga yaitu membahas tentang air dan najis. Yang pertama yang dibahas itu air. Air memiliki peran penting dalam bersuci. Ada beberapa jenis air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, yang diantaranya yaitu adalah
air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, embun, dan salju. Sementara itu, yang kedua adalah najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan wajib disucikan. Adapun najis yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan, yaitu najis mukhafafah. Seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan ASI, yang belum makan selain ASI. Yang kedua, najis sedang. Najis sedang yaitu najis mutawasito, seperti darah, nanah, atau bangkai. Yang ketiga, yaitu najis berat, seperti najis mogolado, seperti anjing, babi, dan lain-lain yang penyuciannya dengan bercampur tanah sebanyak 7 kali basuhan. Yang keempat, yaitu membahas tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib. Wudu yaitu adalah cara bersuci menggunakan air agar sah melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Caranya dimulai dengan niat, lalu membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan dilakukan secara berurutan. Kalau tidak ada air, dalam kondisi tidak memungkinkan menggunakan air, maka boleh tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum yaitu dilakukan dengan debu yang bersih, cukup dengan niat, lalu mengusap wajah dan tangan. Sedangkan mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, seperti setelah junub, haid, atau nifas. Caranya dengan niat, lalu menyiram seluruh tubuh secara merata agar suci kembali. Yang kelima, yaitu membahas tentang haid, istihadah, wiladah, dan nifas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu haid. Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita secara berkala. Saat haid, wanita tidak diwajibkan sholat dan puasa, lalu memegang mushaf dan melewati masjid atau musola, atau berdiam. Yang kedua, istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid. Jadi darah yang keluar di selain waktunya waktu haid. Biasanya karena gangguan kesehatan. Dalam keadaan istihadah, wanita tetap wajib sholat dan puasa setelah membersihkan diri. Jangan disyaratkan, yaitu setelah membersihkan diri. Yang ketiga, yaitu wiladah. Wiladah adalah darah yang keluar saat melahirkan. Sedangkan nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi perbedaannya wiladah dan nifas yaitu darah yang saat keluar melahirkan dan saat setelah melahirkan. Perbedaannya yaitu biasanya berlangsung hingga 40 hari. Setelah masa itu berakhir, wanita harus mandi besar sebelum kembali beribadah atau bersuci. Yang keenam, yaitu membahas tentang nikah dalam Islam. Apa sih nikah tuh? Nikah adalah akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Rukun nikah yaitu ada 5, yaitu calon istri. Kalau nggak ada calon istrinya kan nggak bisa. Yang kedua, calon suami. Yang ketiga, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi menjaga kehormatan, menyempurnakan ibadah, dan melahirkan generasi soleh dan soleha. Melalui pernikahan, seseorang belajar tanggung jawab, kesabaran,
serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan Islam. Karena semua orang itu mempunyai pasangan dalam hidupnya masing-masing. Jadi yaitu menikah secara Islam, dalam Islam itu menikah, yaitu itulah pembahasan singkat tentang dasar-dasar ajaran Islam mulai dari syahadat hingga pernikahan. Semoga video ini bisa menambah ilmu dan membawa manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kata-kata atau saya yang jelaskan ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak jauh dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.